kalau saran saya, kalau cuma hanya di medsos saja, kalau hanya bisa dijadikan sepihak saja, ya itu saya bilang tidak objektif. Biarpun ada referensi kan referensi banyak. Iya. Tapi juga di kalangan Alawiyin juga ada punya juga kan. Ya, hendaknya siapapun orangnya dia bisa datang ke Rabithah Alawiyah. Di situ ada bagian nasab yaitu Maktab Daimi. Ya pemirsa, saya sekarang dengan Al Habib Salim bin Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Waduh, panjang sekali orang yang punya nasab ini. Beliau juga aktif di PWNU DKI Jakarta, ya Bib ya? Alhamdulillah, berkat doanya para kiayat, para alim ulama min Nahdlatul Ulama, saya diberikan kesempatan untuk berkhidmat yang dahulunya di lembaga dakwah PBNU, dan sekarang ini saya sebagai wakil ketua PWNU DKI Jakarta, dan juga saya pimpinan Majelis Silaturahmi Pancasila. Waduh, luar dan biasa. Sekaligus saya juga di sini pimpinan Majelis Taklim Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan sekaligus juga sebagai nadir wakaf daripada tempat beliau sesuai surat wasiat yang beliau tulis sebelum saya lahir, seperti itu Pak. Waduh, luar biasa ini. Saya sebetulnya salah fokus ini pada ininya, itunya undang-undangnya itu. Kalau saya bilang itu kok merah putih, biasanya Habib itu kan putih, kalau enggak apa gitu. Ini kenapa nih pakai seperti ini, Bib? Tadinya saya juga dengan imamah istilahnya imamah putih, tapi daya tarik saya melihat saya waktu saya ada acara di Yogyakarta, dan akhirnya saya terinspirasi, kenapa ya saya juga mau sebagai warga negara Indonesia, saya ingin tetap merah putih ada di kepalaku dan merah putih ada di dadaku. Terinspirasilah saya memesan belangkon merah putih. Jadi praktis sebetulnya. Itulah. Ini berarti merah putih ya. Jadi akhirnya di masyarakat ciri khas. Ciri khas ya. Oh jadi Habib Salim kadang ada yang manggil saya, oh Habib merah putih. Oh ada merah putih ya. Ya alhamdulillah. Ya ada polemik di masyarakat itu tentang nasab Habib dari Trah Alawiyin. Itu terputus, katanya ada salah satu riset yang mengatakan bahwa Ubaidillah bukan putranya dari Ahmad Muhajir bin Isa. Ubaidillah sendiri melahirkan Alawi. Nah dari Alawi inilah turun Habib-Habib di Indonesia ke sini. Bagaimana ini Bib menyikapinya, Bib? Secara pribadi saya punya pikiran, punya hati nurani satu. Ini kan baru riset. Yang namanya riset hendaknya siapapun orangnya objektif. Tapi kalau saran saya, kalau cuma hanya di medsos saja, kalau hanya bisa dijadikan sepihak saja, ya itu saya bilang tidak objektif. Biarpun ada referensi kan referensi banyak. Tapi juga di kalangan Alawiyin juga ada punya juga kan. Ya, hendaknya siapapun orangnya dia bisa datang ke Rabithah Alawiyah. Di situ ada bagian nasab yaitu Maktab Daimi. Atau dia bisa ke Naqabatul Ashraf yang ada di Kalibata juga. Ya, karena nggak gampang sebagai untuk dijuluki an-nasaba, ahli nasab ini itu nggak mudah. Ya, saya teringat
dulu zamannya Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, tiga serangkai ini, orang mengklaim atau orang bisa mengatakan Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga tahu nasab dan juga tahu sejarah. Cuma di zaman itu ada yang namanya ahli nasab, disebut An-Nasabah Al Habib Ali bin Ja'far Asgaf. Iya, iya. Semua habaib merujuk karena beliau ini yang mensensus dan juga beliau pun yang mentahqiq para habaib yang dari zaman ke zaman, yang ada bukunya sekian jilid, beliau punya rujukannya, itulah di zaman itu. Jadi kalau yang bukan ahlinya ya jangan usah komentar lah. Oh iya. Ya. Begitupun kita habaib, kita bukan ahlinya, ya kita serahkan, karena kita lihatnya ini loh, panutan aja saya punya kakek menyerahkannya ke Habib Ali bin Ja'far. Ini ada faknya bagian nasab. Oh ini bagian hak kakek saya muhaddis, bagian hadis, dan juga sejarah. Oh Habib Ali ini ada tasawufnya, ada bagian fikihnya, Habib Ali Kuitang, ada Habib Ali Bungur apa. Ya itu mereka dengan juga para kiai nyambung sebetulnya dengan para ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tugasnya kita sebagai umat Nabi apa sih? Apa memegang nasab? Iya. Atau membongkar nasab orang, atau membongkar aib orang? Kan tidak. Dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, kita cuma disuruh berkhidmat, beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang menurut daripada menggunakan akal yang sehat, jiwa yang sehat, hati yang bersih. Untuk abna Rasulullah yang dari Yaman ini pun, dulu kakek saya itu kalau lihat menyesuaikan. Dulu tidak jarang kakek saya zaman tahun-tahun 40-an, 30-an itu kalau ada yang punya fotonya di rumah-rumah itu tidak pakai nama Habib. Pakainya KH Kiai Haji titik S Salim Jandan, Salim bin Ahmad Jandan. Begitu. Jadi pakai KS. KH Kiai Haji S-nya adalah Sayyid. Salim bin Ahmad bin Jandan. Iya. Kalau itu pasti, kalau orang-orang yang mungkin sekarang berumur di atas 60 yang hidup kali itu pasti itu tahu. Masih begitu. Masih ada. Jadi di mana bumi dipijak, dijunjunglah di situ. Iya, oke. Ya, Bib, kalau yang Anda tahu itu ya, kalau pencatatan nasab itu bagaimana itu di Alawiyin itu? Ya pasti kan ada petugasnya, dan itu juga ada tarbiyah, ada pendidikannya. Jadi nggak sembarangan juga. Kayak saya menyebut ini, saya bilang, kamu palsu, kamu ini, itu juga sembarangan. Nggak bisa kita bicara begitu, karena pasti kita dituntut. Misalkan kita mengajukan nasab aja ke ahli nasab, misal ke Maktab Daimi atau ke Naqabatul Ashraf, itu ada form. Ada formulirnya, ada saksinya, disebutkan mesti ke-7 sampai fulan bin fulan sampai ke-7. Nah, ya itu baru saksi siapa, disebutkan nama paman-pamannya, paman dari bapak, paman dari kakeknya, dan saksinya. Wah, itu nggak gampang. Dan juga mesti dia melampirkan misalkan buku KTP-nya, akte kelahirannya, kakaknya. Waduh, itu tidak gampang, karena ilmu nasab ini banyak bagiannya. Jadinya ada yang disebut dengan sahih nasab, ya kan, nasabnya sahih. Ada yang lagi mardudun nasab, ada yang tertolak. Ada lagi yang namanya enggarat, juga nasabnya terputus, istilahnya nggak punya anak laki, cuma anak perempuan, ada tercatat semuanya. Atau dia mati, dia wafat masih kecil belum nikah, ada juga karena anak laki, ya kan. Ya seperti itulah. Ada yang masyhur nasab, ada yang nasabnya betul masyhur, ya kan, juga tercatat. Jadi pembagian kategori nasab ini nggak gampang. Iya. Kategori 1, 2, 3, jadi melalui proses. Jadi di Alawiyin itu pencatatan nasab itu ada dokumen khusus di situ, gitu. Dari kitab khusus. Gitu.
kalau nggak salah berapa jilid itu saya lupa. Tapi di tempat Alawiyyin ini dari dulu sudah ada. Istilahnya ada perwakilan-perwakilan di daerah, misal di Sumatera, di Kalimantan, di Jakarta, namanya Jawa juga ya, itu ada gitu. Ada. Jadi kayak misalnya Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat, Rabitoh Jawa Barat, terus Nakobatul Ashraf dan Maktab Daimi, ada dari sampai wilayah sampai di ke bawah pencatatan mereka. Gunanya apa? Gunanya itu dicatat kalau dia menikah dengan fulan atau dengan fulan dengan fulan atau fulan dengan fulana, istilahnya itu dicatat. Nah, dicatat ini anaknya Sayyid Fulan nikah dengan putri si A gitu. Itu pasti dicatat pasti semuanya. Dicatatnya. Dan itu nggak gampang, ya kan? Itu saksi berat, Pak. Saksinya mesti ada saksinya itu yang tahu siapa ini orang, betul gak saksinya. Ada lagi pembahasan, misalkan dia mengajukan yang dulu bapak kamu waktu bapak kamu nikah, saksinya ada gak? Ada tolong dicatat sampai begitu, Pak. Karena nasab ini pasti terkait yang disebutin nantinya ujung-ujungnya pun istilahnya, maaf tanda kutip, bukan kita mendoakan orang tua atau mendoakan kakek kita meninggal, pasti ada hukumnya, hukum bab faraid ya, termasuk bab waris ya istilahnya. Itu terkait di sini juga, Pak. Jadi bukan habaib aja sebetulnya istilahnya. Orang menikah aja pasti kan kalau menikah ada KTP ya? Ada KTP, ada semua tercatat di KUA apa semuanya. Terus pasti tanya, ya Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu dengan Fulana binti Fulan. Kalau misal bapak yang nggak jelas, kan ke wali hakim. Atau memang ini keluarganya sudah pada wafat semua, nggak ada, mamanya udah meninggal, adanya udah meninggal, pasti ada wali hakim. Bib, kalau boleh tahu itu sumber nasab Ubaidillah itu tersambung ke Ahmad Muhajir itu dari mana itu sumber kitabnya? Kalau boleh tahu. Banyak di tempatnya habaib itu ada Syamsul Dhahirah, ada rujukan kitab-kitab yang memang dipegang sama ulama daripada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kitab rujukan ini tidak akan dikeluarkan karena ini bagian daripada punya keluarga besar Al-Alawiyyin. Ya, orang istilah kasar begini, benda pusaka aja ya orang lain yang bukan haknya nggak akan dikasih dong. Itu pun saya minta dong Pak Yusuf benda pusaka. Nggak, Beb, ini punya nenek moyang kami. Ya istilahnya sebenarnya ilmu nasab ini bukan untuk diobral, untuk diberbincangkan, untuk jadi ini polemik jadinya akhirnya. Jadi ujung-ujungnya hujat menghujat, hujat menghujat. Jadi saya misalkan gini, dia punya punya rujukannya, monggo rujukannya silakan. Ya tapi kita juga punya rujukan. Tapi semuanya punya alibi, punya argumentasi, tetapi kita juga punya klik kan yang mungkin kita punya kata kunci, kunci rahasianya, ngapain saya kasihkan? Kan logiknya begitu, Pak. Yang bapak kita aja logikanya, orang tua kita wafat, lebih tahu mana tetangga kita apa anak-anaknya atau istrinya, kan lebih tahu keluarga lebih dulu daripada orang luar, Pak. Ya orang luar kalau kita bongkar, kita buka nasab, buka ini, pasti akan bicara ini sifatnya ta'assub, membanggakan begini. Ada, Pak. Saya nggak heran, Pak. Maaf istilahnya. Apa ya? Mau diakui habaib di Indonesia ataupun tidak, nggak pengaruh buat kita, Pak. Yang penting satu, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kita bisa bergandengan tangan berdakwah dengan baik yang utama. Ya orang kalau mau lihat kemuliaan itu dirinya dari ilmu, Pak. Ya kan? Ya orang dihormati karena ilmunya. Ya ilmu bisa gak menjaga ilmu ini. Tapi kalau ilmu tanpa adab, tanpa akhlak juga akan nggak berlaku. Jadi nista di hadapan masyarakat. Ya kita
istilahnya alim ulama dan juga para habaib istilah itu bagaimana sinergi dengan Nahdlatul Ulama yang betul-betul sama ilmunya, sama manhajnya, sama guru-gurunya. Kalau lihat daripada keilmuan Zahabiyahnya, mata rantainya, nggak ada perbedaan. Emang kami minta habaib harus dihormati? Kan enggak. Mau dihormat syukur, nggak dihormati udah. Yang penting satu, pribadi saya Pak, prinsip saya, asal jangan saya dimusuhi sama Allah, sama Rasulnya. Terus kedua, saya dilarang untuk ibadah di NKRI. Ya baru kita mau kita mau angkat bicara. Cuma akhirnya kembali tadi masalahnya, tolong ini kembali oknum Pak. Di Habib juga ada oknum, di Kiai juga ada oknum, di Ustadz juga ada oknum, ya di istilahnya di masyarakat juga ada oknum. Jangan istilahnya, oh ini yang bicara satu habaib mewakili habaib semua, tidak, atau mewakili Robito Alaiwa, tidak, itu pribadinya. Begitupun seorang kiai, oh dia bicara ini begini-begini, oh itu pribadinya, tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Jadi pangkal-pangkal kita, rumah kita, alma mater kita jangan dibawa-bawa. Misalkan, oh si Fulan pengurus Robito ngomongnya begini, jangan, itu pribadinya. Oh si Kiai ini pengurus daripada NU, nggak ada urusan. NU Pak, dari dulu NU Mbah Hashim Asy'ari bagaimana dekatnya dengan habaib. Bagaimana Mbah Hashim Asy'ari, gurunya Abi Bakar Asy'atta, gurunya Habib Muhammad Al-Habsyi, dia punya guru sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau-beliau ini, Masya Allah ilmunya, dengan tawaduknya. Saya belum pernah dengar Mbah Hashim mengasis Nahdlatul Ulama, ulama yang tawaduk, yang dengan ilmu yang tinggi, menghujat satu sama lainnya. Ada Pak. Baru-baru ini aja. Baru-baru ini di era apa ya? Medsos ya. Ya, medsos di era 22 tahun 2000-an sampai urusan Pilpres kemarin 29 ke bawah semua, Pak. Jadi ujung-ujungnya ini lo mau dakwah apa mau perang? Iya kan? Lo mau dakwah, kita juga tahu diri, kita juga habaib ini yang cinta juga sama habaib pasti daripada ahli sunnah wal jamaah, kebanyakan dari an-nahdiyah asy-syafi'iyah Pak. Kita tahu diri kitanya. Kita semua mesti tahu diri di mana ya itu tadi, di mana bumi dipijak. Ya, adat istiadat juga mesti kita belajar. Kembali tadi Bapak Yusuf bilang, kenapa saya pakai merah putih? Ya saya, biarpun WNI keturunan habaib dari golongan habaib, dimanapun saya berdiri, saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta, dan ibu saya adalah seorang Indonesia asli keturunannya, dari keluarga cicit daripada Haji Naipin Betawi. Tetap saya harus menjunjung tinggi, saya lahir dari rahim seorang ibu Betawi, suku Betawi itu. Iya, jadi Anda juga merasa pribumi kan? Ya, kalau mau jujur Pak, jujur ya Pak Yusuf. Jadi kalau ini antik Pak Yusuf. Ini antik, gini Pak. Begini, Mr. Yusuf yang saya hormati. Jadi begini. Jadi kalau mau dikatakan ada bahasa keluar pribumi, non pribumi, ya kan? Tapi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fantashiru fil ardi. Disuruh sama Allah bertebaran di muka bumi ini. Cuma yang sekat-sekat siapa? Kita, Pak. Iya. Kita bilang ada non pribumi, ada pribumi, Pak. Jujur aja Pak, Allah ciptakan, Tuhan ciptakan dunia ini, bumi ini siapa? Untuk makhluknya. Kita berpindah dari alam roh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam bumi, ya kan? Jadi Allah ciptakan kita makhluk pribumi semuanya. Iya. Yang menjadikan suku-suku berbangsa-bangsa disatukan di bumi ini sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bilang, oh ini non pribumi, ya itu bahasa, itu sebenarnya bahasa daripada, maaf ya Pak ya, maaf non sewu, maaf. Itu dari zaman dulu ke zaman dulu memang sudah bagaimana buat dibikin gaduh sebetulnya. Daripada orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian di NKRI,
hantam kesukuannya, hantam rasnya, hantam ini itu udah Pak. Padahal kita tidak boleh itu. Nggak boleh Pak. Ya jujur aja. Ya jadi semua di dunia ini, semua di bumi ini kita pribumi yang numpang hidup di dunia. Kiai numpang hidup di dunia, Habib numpang hidup di dunia, presiden numpang hidup di dunia, tokoh semuanya agama apapun numpang hidup dunia. Nanti dia akan masuk yang dimasuk di alam barzah, alam penantian, baru khalidina fiha abadan nantinya, yang betul-betul kehidupan sesungguhnya abadi. Jadi ya kalau dikatakan garis besarnya, tolong dihapuskan kalimat pribumi non pribumi. Terus terang, itu tadi yang saya bilang, yang Allah tegaskan, fangtasyiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Yang ngeplot-plotnya kan kita. Nah, kewajiban kita dimanapun itu tadi, kita duduk, kita masuk di daerah orang, harus menghormati adat istiadatnya. Kedua, panggilan dari melepaskan Indonesia dari penjajah, ya wajar dan wajib kita tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi sesuai pembukaan Undang-Undang 45. Itulah kenapa juga seluruhnya tokoh agama dikumpulkan untuk merumuskan ideologi bangsa ini, ya Pancasila, kan? Makanya belajarlah, maaf ya istilah maaf, mau jadi tokoh agama belajarlah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Mau jadi tokoh politik belajarlah Pancasila. Mau jadi pengusaha belajarlah Pancasila. Semuanya itu ada di dalam Pancasila, termasuk bermasyarakat juga ada. Jadi di Pancasila ada hablum minallah wa hablum minannas. Contoh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab sama dengan akhlak, adab sama dengan moral. Karena nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, diajarkan dengan akhlak. Terima kasih, Bib. Terima kasih banyak dengan Pak Yusuf Kakanda yang saya banggakan, yang saya muliakan. Mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Yusuf ini bukan yang terakhir buat saya. Baik, amin. Masih ada lagi episode yang akan datang yang kita bisa menenteramkan kerukunan umat beragama sesama anak bangsa. Amin. Baik, pemirsa, bagaimana komentar Anda?